Halo kawan TNG, kembali bertemu dengan saya Eko Utomo, owner dari TNG Farm Klaten. Di video kali ini saya akan membahas tentang sebuah topik yang saya yakin Anda akan tertarik, yaitu bagaimana upaya kita menanam singkong karet yang akan membantu Anda mandiri di dalam hal pakan ternak. Tertarik kan? Nah, kalau tertarik, ayo ikuti video ini sampai dengan selesai. Bagi yang pertama kali ketemu dengan YouTube TNG Channel, langsung aja subscribe, berikan komentar, like, dan komen. Oke, nah coba teman-teman lihat ya. Tadi saya baru saja mengambil apa ini? Tahu kan? Tadi kalau lihat di video sebelumnya Anda tahu bahwa ini adalah pohon singkong. Tepatnya adalah pohon singkong karet. Termasuk jenis dari pohon singkong. Kalau Anda melihat sinetron Indonesia pada saat misalnya zaman Majapahit, orang Majapahit sedang santai-santai sambil minum kopi, makan singkong atau tiwul, itu pembuat sinetronnya ngawur. Kenapa ngawur? Karena yang namanya singkong ini baru masuk ke Indonesia di sekitar tahun 1550-an, dibawa oleh Portugis ke daerah Maluku, dan kemudian perlahan-lahan akhirnya masuk ke Pulau Jawa itu di tahun 1850-an. Jadi sesudah perang Diponegoro kalau di Pulau Jawa. Sementara kopi itu asalnya juga dari Amerika Selatan dan baru tahun 1800-an pada saat tanam paksa ditanam di Indonesia, khususnya Pulau Jawa. Jadi kalau ada sinetron zaman Majapahit minum kopi sambil makan tiwul, itu artinya ngawur. Nah, sekarang apa sih pentingnya saya menunjukkan batang singkong atau ini singkong stek ini? Jadi singkong stek ini merupakan sebuah tanaman yang ajaib sebenarnya, karena tanaman ini sangat mudah untuk ditanam, sangat mudah untuk berbuah. Asal usulnya sih jauh dari Indonesia. Di Amerika Selatan dia tersebar merata di Uruguay, di Brasil, dan pertama kalinya menurut literatur itu merupakan makanan dari orang-orang suku Maya. Dan kemudian karena Portugis, Spanyol dan lain sebagainya menjelajah ke Amerika Selatan, maka disebarkan ke seluruh dunia. Nah, Indonesia pada saat ini Anda tahu nggak sebenarnya ranking berapa di dalam produsen singkong? Indonesia pada saat ini adalah merupakan produsen singkong yang nomor 5 di dunia. Nomor satunya adalah Nigeria. Jadi tanaman singkong merupakan salah satu makanan pokok yang banyak digemari, banyak diproduksi Indonesia, nomor 3 sesudah beras dan jagung. Kalau di Indonesia provinsi yang paling banyak menghasilkan untuk memproduksi singkong adalah provinsi Lampung di Sumatera sana. Nah, apa hubungannya dengan ternak? Seperti yang kita ketahui bahwa salah satu masalah di dalam beternak adalah bagaimana memproduksi pakan. Memproduksi pakan yang sustain, selalu tersedia dengan harga yang terjangkau, kalau bisa gratis. Kalau hanya mengandalkan misalnya dari membeli konsentrat atau membeli pakan-pakan dari luar, seperti Anda ketahui bahwa pakan-pakan kering, pakan-pakan konsentrat itu merupakan pakan-pakan derivatif dari misalnya polar. Polar itu derivatif dari gandum. Kemudian konsentrat sebagian besar dibuat dari misalnya kedelai, dari jagung. Dan sampai pada saat ini kedelai, jagung, polar kita masih impor dari luar negeri dengan pasokan, dengan suplai yang sangat mungkin akan naik turun. Pada saat turun pasti harganya akan mahal, sementara kebutuhan itu harus menjadi suatu kebutuhan yang rutin, karena kalau gonta-ganti dari pakan akan berpengaruh terhadap produksi ternak.
Nah, coba Anda lihat di tangan saya, ini adalah 2 stek dari singkong karet yang baru saja saya ambil. Ini baru aja saya ambil dari belakang kandang di TNG. Apa yang membedakan singkong karet dengan singkong makan yang biasa? Sebenarnya sama-sama singkong, tetapi yang membedakan adalah bahwa singkong karet ini memiliki karakteristik daunnya lebih lebar, pohonnya lebih tinggi, umbinya juga lebih besar, tetapi dengan catatan kandungan sianidanya jauh lebih tinggi dan tidak enak dimakan. Tidak enak dimakan oleh siapa? Oleh manusia. Nah, daunnya Anda suka makan di rumah makan Padang? Anda suka makan di rumah makan Kapau yang sangat terkenal dan yummy maknyus itu. Kalau Anda pesan sayur daun singkong dari sini loh produksinya. Jadi daun singkong yang dikatakan beracun jika dilayukan, jika diolah, jika dimasak menjadi aman dan sangat lezat untuk disajikan baik buat manusia dan tentu saja buat ternak. Nah, oleh karena itu pada saat ini daun singkong karet atau singkong karet secara keseluruhan umbinya juga bisa diolah dan bisa disajikan kepada ternak. Tetapi kalau singkong karet itu lebih banyak, kalau untuk ternak ya, lebih banyak akan kita fokuskan kepada produksi daun sehingga singkongnya nggak kita ambil. Produktivitasnya tinggi sekali. Menurut penelitian, protein kasar dari singkong karet itu 11-12 dengan induk. Lebih dari 25%, bahkan lebih dari 30%. Sementara produktivitasnya sesuai dengan riset yang sudah dilakukan di TNG itu bisa sampai 2 kilo. Moga-moga kita lagi sedang mencari cara untuk bisa 3 kilo seperti indigo vera per 2 bulan per meter persegi. Per 2 bulan itu per panen ya, per meter persegi dengan cara tanam yang rapat 1 kali 1 meter. Nah, yang membedakan singkong karet produktivitas tadi hampir mencapai indigo vera dengan kandungan protein yang tinggi, TDN juga lebih dari 70% adalah tadi memang singkong karet ini tidak disarankan untuk disajikan tunggal walaupun sudah dilayukan, walaupun sudah dijemur. Jadi harus disajikan bersama-sama dengan ramban yang lain untuk tadi mengurangi resiko keracunan. Sementara kalau indigo vera itu karena kandungan sianidanya rendah, dia bisa disajikan secara tunggal. Jadi, jika Anda adalah seorang peternak, dan sampai sekarang Anda belum tanam singkong karet, sesudah Anda menanam misalnya indigo vera, gamal, dan lain-lain, Anda ketinggalan zaman, Anda akan ketinggalan orang lain. Dari apa? Dari memproduksi pakan untuk kambing-kambing Anda, termasuk domba Anda, dengan bahan pakan hijauan yang nutrisinya tinggi, mudah dirawat, dan produksinya tinggi. Dan satu hal teman-teman ya, kenapa kok singkong karet sih nggak singkong biasa? Menurut penelitian saya di TNG, Anda bisa lihat di video-video yang sebelumnya, bahwa singkong karet ini relatif free maintenance seperti indigo vera. Free maintenance artinya apa? Nanti kita lihat, kita tancap, sesudah itu kita tinggal pergi, nanti sekitar untuk panen pertama 4-5 bulan, kemudian panen berikutnya sekitar 2 bulan sekali, tinggal kita panen. Beda dengan singkong makan biasa yang butuh maintenance, yang otomatis akan sangat membutuhkan tenaga kerja, dan ingat, tenaga kerja adalah biaya. Nah, oleh karena itu saya anjurkan mulai dari sekarang bergiat-giatlah Anda tanami lingkungan di sekitar Anda dengan singkong karet, karena singkong karet itu bisa mulur panjang sekali secara fleksibel untuk membantu menurunkan biaya pakan dari peternakan Anda. Oke, mari kita ke lahan untuk kita tanam. Oke, cara menanam singkong karet itu gampang sekali, seperti menanam singkong yang biasa. Jadi kita bikin stek, usahakan sebenarnya yang namanya hasil steknya adalah dari cabang atau dari batang yang sudah cukup tua. Nah, kemudian kita potong yang tajam, jangan sampai sobek ya kambiumnya, supaya memudahkan pertumbuhan dia.
Dan kemudian jangan lupa ada mata tunas di atasnya. Ini ada mata tunas. Coba di sini ini ada mata tunas. Nanti kalau kita tanam dan berhasil tumbuh akar, mata tunas ini yang akan kemudian menjadi cabang yang bertumbuh. Ini tinggi, ini kita sudah potong secara halus. Nggak ada yang ini. Nah kemudian ini adalah bagian atasnya. Nah sekarang kita lihat, kita akan tanam di pagar. Jadi kita di TNC kita jadikan yang namanya pagar hijau. Jadi selain sebagai pagar, dia bisa berfungsi sebagai sumber pakan buat ternak kita. Coba kita tanam. Yang pertama kita akan tanam di sini. Ini adalah bagian bawah, kemudian kita tancapkan cukupnya, kemudian kita biar kuat ya. Kemudian yang kedua, tancapkan bagian yang kedua. Oke. Kemudian yang ketiga, kita cari lokasi yang agak kosong. Oke, kita tancapkan di sini. Nah kemudian kita akan lihat kebetulan sudah beberapa kali hujan, nanti beberapa hari akan mulai muncul tunas, dan di dalam jangka waktu 1 bulan sudah akan tumbuh tunas yang cukup tinggi. Di bulan keempat sudah mulai bisa panen pertama kali. Coba kita lihat salah satu yang baru aja ditanam sekitar seminggu yang lalu sudah ada yang bertunas. Coba lihat salah satu yang kita tanam seminggu yang lalu yang sudah bertunas. Nah, coba lihat di situ. Nah, ini adalah tunas. Jadi stek ini baru saja ditanamkan kurang lebih pada saat Lebaran ya, sehari atau 2 hari sebelum Lebaran, dan sekarang sudah mulai bertunas. Nanti harapan kita sesudah 4 bulan dia akan sudah besar dan sudah mulai siap untuk dipanen. Oke, jadi kawan-kawan, Anda peternak, jangan lupa untuk menanam singkong karet, menanam ramban-ramban yang lain. Kita harus bisa mandiri pakan sehingga biaya pakan kita serendah mungkin. Keuntungan ada pada Anda, bukan pada importir, bukan pada perusahaan-perusahaan di luar negeri yang mengirimkan bahan pakan kepada ternak Anda, dan juga bukan pada pedagang, tetapi Anda, para peternak yang sudah belajar dan bekerja keras untuk membesarkan ternak Anda sehingga keluarga Anda menjadi lebih sejahtera. Salam sukses buat Anda, sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye. Oke, di kanan kiri saya adalah pohon singkong karet yang usianya sudah lebih dari 1 tahun. Nah, pada saat sudah setua dan sebesar ini, setiap 2 bulan sekali tinggal kita panen dan akan memberikan produktivitas yang tinggi. Ini karena bukan punya saya terlalu tinggi, jadi sebenarnya 2 bulan sekali sudah cukup rimbun, karena semakin sering dipanen akan menjadi semakin banyak cabang-cabangnya. Coba kita perhatikan sejauh mata memandang sampai di sana, ini adalah deretan pohon singkong karet. Ayo ikut saya. Pohon singkong karet itu juga bisa dibuat sebagai pagar hidup dan pagar hijau, pagar untuk pakan ternak, karena menjadi pagar yang bagus dan bermanfaat juga buat tambahan ternak kita. Bisa ditanam 1 kali 1 atau 1,5
meter gitu ya, sehingga produktivitas lahannya menjadi makin banyak. Nah, coba lihat di belakang saya ini, sebelah kiri saya ini. Dari sini sampai ke sana, sejauh mata memandang, sekian meter, sekian puluh meter, pohon singkong karet tumbuh dengan subur sekali. Kalau kita lihat di belakangnya ada pohon singkong yang biasa, secara produktivitas, lebar daunnya, banyaknya daun, jauh lebih banyak dibandingkan dengan pohon singkong yang biasa. Jadi itulah manfaat yang luar biasa dari pohon singkong karet yang Anda para peternak harus segera tanam mulai dari sekarang.